mendapatkan damai sejahtera dan bukan hukuman. Refleksi pagi 713. Penegasan apa yang diberikan Rasul Yohanes di Yohanes 3 ayat 18 dan 19 tentang hukuman Tuhan? Ini penegasannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara-saudara, percaya pada Yesus Kristus akan menghindarkan manusia dari hukuman dosa. Tetapi bagi mereka yang tidak mau percaya Kristus dan menyukai kehidupan dalam kegelapan, membenci perbuatan terang itu sudah merupakan bagian dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, hidup dalam kegelapan berwujud dalam kehidupan yang jahat, egois, suka menipu, suka menindas orang, materialistis, dan sejenisnya. Bila seseorang menjalani kehidupan seperti ini dan mengeraskan hatinya untuk tidak bertobat, maka ia sebenarnya telah hidup di bawah penghukuman Tuhan, karena pastilah tidak ada damai sejahtera Allah di dalam kehidupan yang seperti itu. Percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, adalah jalan untuk memperoleh kebersamaan dengan Allah. Di dalam kebersamaan inilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi orang yang percaya sampai selama-lamanya. Marilah kita percaya pada Kristus dan hidup dalam damai sejahteranya. Berusaha melakukan perbuatan terang. Refleksi pagi 714. Mengapa seseorang yang berbuat jahat itu dikatakan telah hidup di bawah hukuman Allah? Ini penjelasannya di Yohanes 3 ayat 20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara, menyukai hal yang jahat, serta tidak mau datang kepada Sang Terang, yaitu Yesus Kristus, merupakan kehidupan yang tidak berkenan di mata Allah. Inilah kehidupan di bawah hukuman Tuhan. Tetapi perbuatan yang dilakukan dalam terang kebenaran Allah pastilah diberkati. Saudara-saudara, tindakan jahat jelas merupakan hal yang tidak dikenan Tuhan. Meskipun demikian, ada saja orang yang senang, menyukai, bahkan bangga untuk berbuat jahat. Inilah ciri kehidupan dalam kegelapan yang dimurkai Tuhan. Bisa saja mereka ini mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak demikian, karena mereka tidak mau bertobat dari segala kejahatan yang dilakukannya. Bagi mereka, agama bisa saja hanya sebuah formalitas semata, karena agama bagi mereka hanyalah alat untuk mencapai tujuan, misalnya memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Tak heran, segala cara jahat bisa digunakan, dan Tuhan tidak dipedulikan. Wahai umat Tuhan, mari kita hindari semuanya itu, dan marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan.
Menjalankan misi dengan memanfaatkan budaya. Refleksi pagi 715. Sesudah Yesus Kristus memulai pelayanannya di daerah Galilea, maka Yesus pergi ke selatan ke tanah Yehuda. Apa yang terjadi? Mari lihat Yohanes 3 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, seperti halnya Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus bersama murid-muridnya membaptis banyak orang di daerah Yehuda. Di dalam ketaatan kepada Bapanya, Yesus menggunakan budaya baptisan untuk menjalankan misinya. Saudara-saudara, pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis adalah sebuah proklamasi pertobatan di hadapan umum bahwa seseorang telah mengikuti jalan Tuhan. Cara pembaptisan ini tidaklah hanya dilakukan oleh orang Kristen semata, tetapi ini dilakukan juga oleh orang Yahudi pada zaman itu, karena cara ini adalah suatu budaya yang lazim dilakukan orang waktu itu untuk menyatakan suatu pertobatan. Pendekatan budaya telah digunakan Yesus Kristus untuk menjalankan misinya untuk kemuliaan Allah. Seperti teladan Kristus, marilah kita sebagai umat Tuhan peka dalam menggunakan budaya setempat bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kekristenan akan lebih dipahami dan dihayati oleh orang banyak. Bukan mencari kemuliaan diri. Refleksi pagi 716. Bagaimana respons Yohanes Pembaptis atas keluhan murid-muridnya di Yohanes 3 ayat 25 sampai 27? Ini dia. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sadar betul akan perannya sebagai utusan yang membuka jalan bagi Kristus, sehingga Kristuslah yang harus diutamakan. Saudara-saudara, tidak seperti Yohanes Pembaptis yang sadar akan perannya, ada saja orang Kristen di Indonesia, bahkan hamba Tuhan, yang sering tidak sadar dan tidak tahu diri bahwa hidupnya dan pelayanannya seharusnya hanyalah untuk kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Mencari kemegahan dan kemuliaan diri akhirnya malah menjadi fokus utama dalam kehidupannya. Bahkan ada saja orang yang mengaku Kristen, tetapi ia tegar menggunakan agama sebagai cara untuk merebut kekuasaan politik. Agama akhirnya diperalat untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan diri semata. Ini haruslah dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan tetap bersikap rendah hati di hadapan-Nya.
Berfokus pada Kristus. Refleksi pagi 717. Gambaran apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis tentang siapa dirinya dalam kaitan dengan Kristus? Yohanes 3 ayat 28 dan 29 menjelaskannya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias, sang mempelai laki-laki. Dialah sahabat mempelai laki-laki yang sangat bersuka cita karena kedatangan sang Mesias. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Di dalam kesadaran diri akan perannya ini, Yohanes Pembaptis dengan sangat bersuka cita mengarahkan banyak orang supaya bertemu Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Inilah kesukaan sejati dari seorang pelayan Tuhan. Sayangnya, pada zaman sekarang ada saja pelayan Tuhan di Indonesia ini yang hanya fokus untuk mencari kepentingan diri sendiri saja, apakah itu popularitas, kekayaan, ataupun jabatan. Bukannya mendahulukan Kristus, ia malah menempatkan dirinya sendiri sebagai fokus utama dari pelayanannya. Ini tentu tidak benar. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan memeriksa hati apakah Kristus masih menjadi fokus kita. Maukah kita meninggikan Kristus senantiasa? Refleksi pagi 718. Apa penegasan Yohanes Pembaptis tentang siapa dirinya dibanding Yesus Kristus? Ini pernyataannya di Yohanes 3 ayat 30 dan 31. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa ia datang dari bumi, sedangkan Yesus Kristus datang dari sorga. Oleh sebab itu, dirinya harus makin kecil dan Yesus Kristus harus makin besar dan ditinggikan. Inilah sikap seorang pengikut Kristus yang selalu sadar bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang harus dipermuliakan oleh semua. Inilah sebuah keteladanan sikap. Saudara-saudara, mengutamakan dan meninggikan Kristus adalah sikap seorang pengikut Kristus yang sejati. Kecenderungan kedagingan kita sebagai umat Tuhan seringkali mendorong kita untuk justru mencari keuntungan dan kemuliaan diri sendiri semata. Sikap seperti ini tercermin dari adanya banyak perselisihan, dengki, hasutan, manipulasi, bahkan korupsi yang terjadi di dalam lingkungan gereja dan di organisasi atau kelompok Kristen. Ini patutlah disayangkan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Janganlah kita tergoda untuk mencari kemuliaan diri. Yesus Kristus memang Tuhan kita yang harus kita tinggikan senantiasa.
Yesus Kristus, anak yang dikasihi Allah Bapa. Refleksi pagi 719. Bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus di Yohanes 3 ayat 32 dan 33? Ini kesaksiannya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Saudara-saudara, pada waktu pembaptisan Yesus di Markus 1 ayat 10 dan 11, Yesus melihat Roh Allah turun ke atasnya dan ada suara dari sorga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan dikenan Allah. Banyak orang rupanya tidak mempercayai kesaksian ini. Meskipun demikian, bagi yang mempercayai kesaksian ini, maka ia percaya bahwa Allah adalah benar, karena tidaklah mungkin Allah berdusta. Yesus memang anak Allah. Saudara-saudara, seperti halnya zaman dulu, pada zaman sekarang pun banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan dikenan oleh Allah Bapa. Mereka bisa saja mempercayai bahwa Yesus adalah guru yang baik, manusia yang penuh belas kasihan, nabi yang diutus Allah, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Meskipun demikian, Allah sendiri telah memberikan kesaksiannya tentang siapa Yesus Kristus itu. Bila manusia tidak mempercayai kesaksian Allah, maka sama saja manusia mengatakan bahwa Allah adalah pembohong. Oleh sebab itu, mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus Kristus adalah sebuah proklamasi bahwa Allah adalah benar. Bukankah demikian? Hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Refleksi pagi 720. Apa kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang diceritakan oleh Rasul Yohanes di Yohanes 3 ayat 34 dan 35? Ini dia. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, sebagai anak Allah yang diutus Allah Bapa, Yesus Kristus telah menyampaikan kebenaran Allah sehingga perkataan Yesus itu memang berkuasa dan patutlah ditaati. Kalau Allah Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus, maka kehidupan dalam ketaatan kepada Kristus pasti merupakan kehidupan yang berkelimpahan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sikap umat Tuhan dalam mendengarkan ajaran Kristus? Bila kita memang percaya sepenuhnya akan Kristus, maka sudah sepatutnya lah bila kita menaati ajaran Kristus dengan sepenuh hati kita. Hanya saja, akibat gemburan arus dunia di sekitar kita, seperti misalnya materialisme, cinta uang, hidup mementingkan diri sendiri saja, dan hidup untuk mengejar kenikmatan semata, maka ada saja umat Tuhan yang kemudian terseret hanyut dalam arus dunia tersebut. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita belajar menaati Kristus di semua aspek kehidupan. Bila kita hidup dalam ketaatan, pastilah kita akan hidup dalam kelimpahan anugerah Allah Bapa.
Betapa indah hidup seperti itu. Yesus Kristus, jalan keselamatan. Refleksi pagi 721. Mengapa percaya pada Yesus Kristus merupakan fondasi dasar keyakinan iman Kristen? Mari lihat alasannya di Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara, Allah telah menjanjikan bahwa kehidupan yang kekal bersamanya akan dianugerahkan bagi siapa saja yang percaya kepada jalan penebusan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Yesus Kristus memang jalan keluar satu-satunya yang telah diberikan Allah bagi manusia untuk menghindarkan manusia dari murka Allah akibat dosa. Kalau Allah sudah memberikan jalan, patutlah manusia menaatinya. Saudara-saudara, masalah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia di sepanjang segala abad dan tempat adalah masalah dosa. Karena dosa, manusia telah kehilangan relasi dengan Allah. Karena dosa, manusia telah melakukan segala tindakan dosa, baik di pikiran maupun di perbuatan. Karena dosa, segala kebiadaban, kemunafikan, perzinahan, korupsi, penindasan, dan berbagai macam tindakan jahat lainnya dilakukan manusia. Di dalam kekuatan dirinya sendiri, di mata Allah, manusia terbukti tidak mampu keluar dari jerat dosa ini. Oleh sebab itulah, Allah dari sejak mulanya telah mempunyai sebuah rencana tunggal yang agung, yaitu penyelamatan melalui iman percaya pada karya penebusan Yesus Kristus. Percayakah kita